Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ishamesa dengan NPM 2415052001 dari Teknik Geologi. Di sini saya akan membahas soal UTS dari mata kuliah Hidrogeologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Al-Zaid Ponka. Yang pertama yaitu peran hidrogeologi dalam pengolahan sumber daya air. Kondisi geologi sama mempengaruhi keberadaan, jumlah, dan kualitas air tanah. Batuan berpori dan permeabel seperti pasir atau batu gamping dapat menyimpan dan mengalirkan air dengan baik. Sedangkan batuan keras atau lempung bersifat kedap air. Kualitas air tanah juga dipengaruhi oleh interaksi antara air dan mineral penyusun batuan. Misalnya, batuan karbonat dapat meningkatkan kesadahan air karena mengandung kalsium. Masalah utama dalam pengolahan air tanah adalah pencemaran dan eksploitasi berlebih. Pencemaran bisa disebabkan oleh limbah rumah tangga, pertanian, dan industri. Sedangkan pengambilan air secara berlebih menyebabkan penurunan muka air tanah. Solusi teknis yang dapat diterapkan antara lain pembuatan sumur resapan, sistem recharge buatan, pengawasan sumber bor, dan penetapan zona konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Yang kedua yaitu studi kasus aquifer di wilayah Kars. Wilayah Kars memiliki sistem aliran air tanah yang unik karena terbentuk dari batuan karbonat yang mudah larut oleh air hujan yang mengandung karbon dioksida. Larutan ini membentuk rongga, gua bawah tanah, dan rekahan besar yang menjadi jalur utama pergerakan air. Perilaku aliran air tanah di aquifer Kars berbeda dari aquifer biasa, karena air tidak hanya mengalir melalui pori-pori kecil, tetapi juga melalui saluran besar yang terbentuk alami. Akibatnya, aliran air menjadi sangat cepat dan sangat bergantung pada musim. Debit meningkat pada musim hujan dan berkurang drastis pada musim kemarau. Salah satu contoh nyata terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Isnaini, Asgaf, dan Effendi pada tahun 2023 dalam jurnal berjudul Karakteristik Interaksi Air, CO2, CaCO3, dan Analisis Sistem Aliran Air Tanah Kars Musim Kemarau di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan di Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan. Sistem aliran air tanah di wilayah ini bersifat cepat dan sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Hal ini disebabkan oleh dominasi batuan gamping formasi Wonosari yang banyak mengalami pelarutan sehingga terbentuk saluran bawah tanah yang memudahkan air bergerak tanpa hambatan. Kondisi ini membuat air tanah sulit tersimpan dalam waktu lama sehingga banyak mata air mengering saat musim kemarau. Penelitian lain oleh Anam, Kusumayuda, dan Yudono pada tahun 2023 dalam jurnal Pengolahan Mata Air Kars sebagai sumber air domestik di Dusun Duet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan dalam jurnal Mineral, Energi, dan Lingkungan, menjelaskan bahwa potensi air tanah di daerah Kars cukup besar terutama pada mata air di gua bawah tanah seperti Bribin dan Seropan. Tantangan utamanya adalah risiko pencemaran yang tinggi karena air tanah kars tidak melalui proses penyaringan alami. Limbah rumah tangga atau pertanian dapat langsung masuk ke sistem bawah tanah melalui ponor dan rekahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Anam dan rekan-rekan menyarankan beberapa langkah mitigasi, seperti melindungi daerah imbuhan dari aktivitas pencemar, membuat sumur resapan buatan, serta melakukan pemantauan kualitas air secara rutin. Upaya tersebut penting agar sumber air tanah di daerah Kars tetap terjaga keberlanjutannya dan dapat dimanfaatkan secara aman sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu pengaruh struktur geologi terhadap aliran air tanah. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan memiliki pengaruh besar terhadap arah dan kecepatan aliran air tanah. Rekahan atau sesar dapat menjadi jalur aliran yang mempercepat pergerakan air karena meningkatkan permeabilitas batuan. Sebaliknya, lapisan patahan tertutup atau zona lipatan rapat dapat menghambat pergerakan air tanah.
Contohnya terdapat di Cekungan, Bandung, Jawa Barat. Wilayah ini memiliki sesar Lembang dan sesar Cimandiri yang membentuk sistem hidrogeologi kompleks. Struktur tersebut menjadi jalur masuknya air dari daerah tinggi ke daerah Bandung, di dataran Bandung, menjadikan daerah ini kaya akan sumber air tanah. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur geologi sangat penting untuk menentukan arah aliran air dan lokasi sumber potensial. Yang keempat yaitu penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah. Penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah dalam suatu percobaan laboratorium. Diketahui bahwa sebuah aquifer memiliki permeabilitas 2 kali 10 pangkat minus 4 ampere depth dan tebal 5 meter. Jarak antara dua titik sumur adalah 200 meter dengan perbedaan tinggi muka air tanah sebesar 2 meter. Yang pertama itu mencari kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy. Yang kedua, analisis bagaimana perubahan kondisi geologi. Yang ketiga, aplikasi praktis dari perhitungan dalam pengolahan sumber daya air tanah di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Bahwa diketahui tadi permeabilitasnya ataukah yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 dan tebal aquifer atau B-nya yaitu 5 meter dan jarak antar sumur atau L adalah 200 meter dan perbedaan tinggi muka air atau delta H sama dengan 2 meter. Yang pertama yaitu mencari gradien hidrolik atau I sama dengan delta H per L sama dengan eh, 2 dibagi atau 2 per 200 sama dengan 0,01. Kemudian sehingga bisa mencari kecepatan aliran atau V sama dengan eh, permeabilitas atau K dikali dari gradien hidrolik. K-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat min 4 dan gradien hidroliknya yaitu tadi 0,01 sehingga mendapatkan hasil 2 kali 10 pangkat min 6. Perubahan porositas atau struktur batuan dapat mempengaruhi nilai kecepatan ini. Jika batuan semakin padat, maka nilai permeabilitas menurun dan aliran menjadi lambat. Sebaliknya, batuan berpori besar akan mempercepat aliran air. Perhitungan ini berguna dalam pengolahan sumber daya air tanah, misalnya untuk memperkira kecepatan penyebaran pencemar di wilayah padat penduduk, untuk menentukan lokasi recharge area yang efektif. Kemudian yang kelima, analisis kualitas air tanah dari perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Untuk geologi itu jenis batuan dan struktur bawah permukaan mempengaruhi kandungan kimia air tanah. Batuan karbonat meningkatkan kesadahan, sedangkan batuan vulkanik menambah unsur silika atau magnesium. Untuk fisika yaitu parameter seperti suhu, warna, kekeruan, dan daya hantar listrik atau electrical conductivity atau ESI penting untuk menilai kualitas air. Nilai ESI dan TDS tinggi menunjukkan bahwa mineral terlarut yang bisa menandakan intrusi air laut atau pencemaran. Untuk kimia, parameter pH, kadar mineral, dan total dissolved solid atau TDS digunakan untuk menentukan kelayakan air. Air yang terlalu asam atau terlalu basah untuk menandakan adanya interaksi kuat dengan mineral tertentu. Untuk yang terakhir, untuk biologi, keberadaan mikroorganisme seperti mikroorganisme dari E. coli menjadi indikator kontaminasi limbah domestik. Mitigasinya dapat dilakukan dengan menjaga jarak aman antara sumur dan septic tank, serta melakukan desinfeksi air sebelum digunakan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat eh, kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.